Halo sahabat ilmuwan muda, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita bersama, channel Ilmuwan Muda. Nah, apa kabar kalian mahasiswa yang lagi kuliah online di rumah aja? Bosan nggak? Penat nggak? Atau malah menyenangkan? Nah, untuk kalian yang ngerasa kuliah online di rumah itu kurang efektif atau mungkin sangat efektif atau dan lain-lain, hari ini kita akan mengupas cara, tips, dan trik gimana caranya membuat kuliah online menjadi lebih efektif. Nah, untuk kalian agar lebih tahu tips dan triknya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dapatkan notifikasi selanjutnya. Dan stay tune ya! So far, anjuran social distancing membuat kalian mahasiswa terutama dianjurkan untuk kuliah online di rumah aja nih. Nah, pasti karena kuliahnya online dan di rumah aja, pasti kalian juga ngerasa bosan dan penat kan? Nah, saya tahu itu. Sombong amat. So, untuk mengatasi rasa bosan tersebut dan untuk membuat kuliah online kalian lebih efektif, mari ikuti tips dan trik berikut ini ya guys. Nah, tips yang pertama yaitu selalu update informasi terbaru dari dosen kalian ya guys. Dalam keadaan kuliah online seperti yang kalian rasakan saat ini, informasi terupdate dari dosen itu sangat diperlukan buat kalian mahasiswa guys. Kenapa? Biar nggak sampai ketinggalan info. Karena kebanyakan di keadaan kuliah online seperti ini, dosen tuh sering memberikan tugas-tugas online atau kita ditugaskan untuk membaca situs-situs online atau mungkin kita ditugaskan untuk mengumpulkan PR atau tugas kita melalui online dan lain sebagainya. So, tetap update informasi terbaru dari dosen kalian dengan cara tetap memantau grup kelas kalian. Kalau misalnya kalian punya grup WhatsApp, Line, atau grup media sosial yang lainnya. Dan kemudian tetap kalau misalnya ada tugas, jangan sampai ketinggalan deadline ya. Contohnya kalau misalnya ada informasi kalian harus mengumpulkan tugas misalnya nih tanggal 18, 3 hari lagi. Nah, kalian jangan sampai ketinggalan informasi biar nggak ketinggalan deadline kalian juga. Selanjutnya tips yang kedua yaitu tetap disiplin seperti kuliah biasanya. Meskipun kalian kuliah online yang cenderung santai, kuliahnya di rumah aja, bisa sambil nyantai-nyantai, kalian harus tetap disiplin ya guys, terutama dalam jam kuliah kalian. Kalau misalnya kalian kuliahnya jam 8, ya udah kalian siap-siap sebelum itu kalau bisa dan berpakaian yang rapi dan sopan, meskipun belum mandi gak apa-apa guys. Pokoknya udah stay di jam tersebut. Karena meskipun kuliah online yang biasanya nyantai-nyantai aja, kedisiplinan kita juga sangat dinilai loh guys oleh dosen. Kalau misalnya kalian telat juga itu bisa mengurangi nilai atau poin plus kalian juga. Dan usahakan disiplin dalam kuliah online kalian ini dan juga aturlah jam kalian. Jangan sampai telat atau mungkin jangan sampai lupa ya guys. As we know, yang belajar online ini kan bukan cuma kalian para mahasiswa aja tuh, masih banyak pelajar-pelajar yang lain seperti contohnya pelajar SMA, SMP, SD, bahkan sampai tingkat bimbel pun mereka juga melakukan belajar online karena adanya wabah COVID-19 ini. Jadi untuk kalian para mahasiswa jangan sampai telat ya kuliahnya, tetap disiplin dan on time, masa kalian kalah sama anak-anak SD, SMP, dan SMA ya kan. Yang selanjutnya tips yang ketiga yaitu jangan suka menunda-nunda pekerjaan kalian, apalagi ketika kalian mau ngerjain tugas nih. Untuk kalian mahasiswa yang sekarang lagi kuliah online, biasanya kan dosen-dosen tuh seringnya ngasih tugas yang banyak untuk kalian para mahasiswa. So, kalau misalnya dikasih tugas sama dosen, jangan ditunda-tunda ya untuk ngelakuinnya. Karena kalau misalnya kalian menunda-nunda, takutnya tugasnya akan semakin menumpuk dan kemudian di ujung deadline kalian akan kelelahan dalam mengerjakan tugas kalian yang banyak yang udah numpuk kayak tadi. Nah, contohnya kalau misalnya kalian dikasih tugas A dikumpulin hari Rabu, meskipun sekarang masih hari Senin, kalau misalnya kalian memiliki waktu luang,
silakan dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya guys, biar nanti kalau udah malam Rabu mau mengumpulkan tugas, kalian udah nggak keteteran lagi untuk ngerjain tugas. Kemudian tips yang keempat yaitu jangan malu bertanya pada dosen jika kalian belum paham terhadap materi yang disampaikan ya guys. Meskipun kuliahnya dilakukan secara online melalui beberapa aplikasi online dan nggak bisa bertatap muka seperti kuliah biasanya, tetap usahain kalau misalnya kalian nggak paham terhadap materi dan kalau diberi kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya ya guys, jangan malu-malu nih, daripada nanti habis dijelasin kemudian nggak ngerti, malah tambah nggak efektif dong kuliah online-nya. Nah, tanyain hal yang kamu nggak paham tersebut. Kalau misalnya kamu membutuhkan pemahaman lebih dari dosenmu, kalian bisa langsung menanyakan ketika diberikan waktu untuk bertanya. Nah, contohnya kalau misalnya kuliahnya melalui aplikasi online seperti Zoom atau WhatsApp atau dan lain sebagainya, jangan malu atau sungkan untuk bertanya ketika kalian diberi waktu untuk bertanya. Ingat ya guys, ketika kalian diberi waktu untuk bertanya, tanyakan secara sopan. Kalau misalnya nggak dikasih waktu untuk bertanya atau mungkin dosen tidak menerima pertanyaan, ya sudah, nggak apa-apa, kalian bisa menyimpan pertanyaan itu dan kalian tanyakan kepada teman kalian misalnya atau sahabat-sahabat kalian. Nah, tips yang kelima yaitu lebih mandiri dalam belajar. Seperti yang kita tahu, kuliah online memang dapat memberikan kita pemahaman yang agak lebih susah dimengerti gitu ya guys daripada kuliah biasanya. Bayangin ya, kalau kuliah biasa kita kan datang dan hadir di kelas bertatap muka dengan dosen langsung dijelasin. Kita kadang-kadang aja ada beberapa hal yang kita nggak ngerti, apalagi kalau misalnya kuliah online. So, ini penting banget buat kalian agar bisa lebih mandiri dalam belajar. Nah, kalau misalnya kalian diberikan materi oleh dosen dan kalian merasa materi tersebut kurang cukup untuk kalian, kalian bisa menambah informasi atau menambah ilmu yang kalian peroleh, misalnya dengan cara kalian googling, cari informasi di Google, atau misalnya kalau kalian masih kurang cukup lagi, kalian bisa update jurnal-jurnal terbaru, atau mungkin kalian bisa lihat video ilmuwan muda. Nah, itu tips yang sangat bagus tuh untuk membuat kalian lebih mandiri dalam belajar. Nah, jangan sampai kuliah online di kondisi yang seperti ini malah dapat berdampak pada nilai-nilai ujianmu atau nilai-nilai tugas-tugasmu guys. Seperti itu. So, beralihnya kuliah pembelajaran secara tatap muka menuju kuliah online saat ini guys, memang butuh energi yang besar sih untuk adaptasi, terutama di awal-awal nih guys. Tapi jangan patah semangat, tetap jadikan kuliah online ini menjadi pemacu untuk kamu lebih belajar teknologi ya guys. Contohnya untuk orang-orang yang gaptek seperti aku nih contohnya ya guys. Manfaatkan kuliah online ini sebaik-baiknya, cari hikmahnya, jangan mengeluh, tetap semangat, pantang menyerah. Dan untuk kalian yang tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk like, and kalian bisa share pengalaman kuliah online kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, mahasiswa yang juga lagi kuliah online, biar mereka punya tips dan trik nih, biar kuliah online-nya lebih efektif. Dan satu lagi, jangan lupa kalian subscribe channel Ilmuwan Muda, biar kalian dapat info-info atau video-video terbaru dari Ilmuwan Muda. So, jangan ketinggalan ya guys. So, cukup sekian dari saya. Salam dari kami. Salam Ilmuwan Muda. 1, 2, 3. Nah, tips yang pertama, tugas online atau kita ditugaskan untuk membaca situs-situs WhatsApp, Line, atau media sosial yang lainnya. Dan kemudian ketinggalan data